Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channelku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oh ya, jadi sedikit cerita kalau warung sembako aku ini dibangun di tahun 2022 ya teman-teman, tepatnya di bulan Maret. Untuk video lengkapnya bisa teman-teman kepoin aja di video-video aku 2 tahun lalu. Di situ aku sudah bercerita ya update pembangunan kios aku. Jadi alhamdulillah warung aku ini tuh sejak awal dibuka udah aku kontenin ya teman-teman. Jadi proses pembangunannya juga ini lumayan cepat ya teman-teman, menurut aku sekitar 3 bulan. Dan aku pertama kali jualan itu di bulan Mei 2022. Jadi warung aku ini tuh berada di perumahan yang memang perumahan ini tuh sebenarnya udah lama, udah ada dari 2013, tapi kan yang namanya perumahan itu nggak langsung rame teman-teman. Nah jadi alhamdulillah pada saat tahun 2022 aku menempati rumah ini, itu penduduknya udah lumayan banyak. Dan warung aku ini tuh bukan yang pertama buka di perumahan aku ini teman-teman. Sebelumnya udah ada para tetangga aku yang juga membuka usaha warung sembako, tapi kalau aku perhatikan mereka itu untuk jam buka tutupnya itu masih belum konsisten. Buat teman-teman yang udah lama ngikutin video aku pasti udah tahu ya kalau warung sembako aku ini tuh berada di depan masjid. Nah jadi awal mulanya itu pada saat itu aku sempat sharing-sharing juga ya ke teman-teman semuanya. 2 tahun lalu aku minta pendapat kalian, kira-kira enaknya buka usaha apa kalau misalnya warung kita tuh di dalam perumahan. Ada yang menyarankan untuk membuka rumah makan, ada juga yang menyarankan buat jualan baju. Tapi terus terang aja untuk kedua hal itu aku belum ada maksudnya yang pertama aku merasa belum jago masak, terus kedua yang kalau masalah baju menurut aku itu yang namanya fashion itu selalu ada updateannya teman-teman, dan menurut aku itu membutuhkan modal yang besar. Nah saat itu aku perhatikan banyak tetangga aku yang hampir setiap hari, setiap saat itu bolak-balik keluar ya teman-teman, berkendara untuk hanya sekedar membeli cemilan atau minuman dingin ke Indomaret di depan perumahan aku. Dan saat itu juga aku sempat cerita-cerita sama tukang yang kerja rumah aku ini, warung aku ini. Aku tanya kira-kira usaha apa ya nanti bagusnya, dan beliau itu menyarankan untuk membuka usaha warung sembako. Terus aku tanya kenapa harus warung sembako? Tanya supaya para tukang yang kerja di perumahan ini tuh nggak perlu jauh-jauh lagi berkendara ke depan hanya sekedar untuk beli mie instan, telur dan sebagainya teman-teman. Jadi dari situlah aku memantapkan diri untuk membuka usaha warung sembako. Ya ini karena momentumnya 17-an Agustus, jadi aku udah jualan bendera seperti ini dari bulan Juli teman-teman, dan alhamdulillah udah habis 2 plastik. Jadi pada saat awal membuka warung sembako ini juga aku pastinya selalu diskusi sama kedua orang tua aku, baik itu mengenai penataan lemarinya, untuk raknya juga, etalasenya segala macam itu aku diskusi sama orang tua aku. Dan awalnya saat itu aku kepingin pakai rak display yang terbuat dari triplek yang tipis itu ya teman-teman, karena memang saat itu aku lebih mengerem budget, lebih baik aku memfokuskan modal aku untuk di barang. Saat itu barang yang aku jual juga masih sedikit banget ya teman-teman. Anggap aja kalian yang lagi belanja bulanan dengan budget 2 jutaan, ya seperti itulah kurang lebih modal yang aku pakai belanja saat pertama kali jualan. Jadi kalau ditanya mengenai modal saat membuka usaha warung sembako ini, ya terus terang aja modal aku itu saat itu punya uang sekitar 30 juta ya teman-teman. Tapi 30 juta itu nggak serta-merta langsung aku belanjakan semuanya. Jadi untuk barang aja saat itu aku belanjanya 2 juta, tapi hampir tiap hari aku belanjanya 2 juta ya teman-teman. Jadi kalau ditanya berapa modal pastinya, ya intinya aku pelan-pelan melengkapi usaha warung aku ini, nggak langsung banyak, nggak langsung lengkap. Jadi saat aku belanja 2 juta itu, omset pertama aku kurang lebih 400.000 di bulan puasa. Besoknya bertambah lagi jadi 600.000, besoknya lagi bertambah 800.000, begitu seterusnya teman-teman. Jadi alhamdulillah omset yang aku terima itu langsung aku putar kembali untuk
membelanjakan lagi untuk melengkapi isi warung. Yang namanya kita masih pemula, pastinya ada aja ya teman-teman kendala saat pertama kali jualan, dan aku masih ingat banget saat itu kendala aku karena belum ada langganan agen yang bisa mengantarkan seperti tabung gas, air isi ulang, dan berbagai macam snack lainnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk air isi ulang itu aku harus beli di kota Makassar, padahal aku itu tinggalnya di Kabupaten Maros, jadi jaraknya sih nggak terlalu jauh, tapi kan yang namanya kita jualan pastinya otomatis warung harus tutup ya teman-teman ketika kita ingin belanja. Begitupun juga dengan tabung gas, aku selalu belinya itu di Pertamina ya teman-teman, karena hanya di Pertamina aku bisa mendapatkan harga terendah. Kalau misalnya aku beli di agen-agen sekitar perumahan aku itu rata-rata harganya udah mahal ya teman-teman. Kalau di Pertamina aku bisa dapat harga 18.000, tapi kalau misalnya aku beli di agen terdekat itu aku dapat harganya 20.000. Lumayan banget ya teman-teman selisihnya. Jadi aku sebisa mungkin kalau misalnya gas habis itu langsung aku beli ke Pertamina, tapi ya itu lagi konsekuensinya warung aku harus tutup. Saat pertama kali jualan gak sekedar modal materi aja yang kita butuhkan, tapi yang pastinya kita juga butuh modal mental ya teman-teman, karena yang namanya kita jualan pasti ada aja suka dukanya. Yang pertama kita harus menghilangkan rasa malu, rasa gengsi, dan yang kedua kita harus siap selalu merasa terganggu, dalam artian kalau misalnya kita masak, makan atau segala macam itu pasti kita disambi melayani pelanggan nih teman-teman, apalagi warung kayak aku ini belum ada yang namanya karyawan. Saat ini aku lagi berada di Indogrosir karena memang lagi ada gathering, dan untuk syarat gatheringnya ini kita harus belanja minimal 25 juta dalam periode tertentu ya teman-teman, dan alhamdulillah aku udah mencapai itu. Jadi aku bisa mendapatkan kupon undian dan 2 kupon makan. Yang bikin aku semangat mengikuti acara gathering ini karena yang pastinya banyak para pengusaha yang menyampaikan pengalaman mereka ketika merintis usaha mereka, dan kebanyakan dari mereka ini merupakan pengusaha baru yang juga baru merintis usaha warung sembako di tahun yang sama kayak aku, yaitu di tahun 2022. Cuman bedanya mereka itu jauh lebih sukses, lebih keren, dan pokoknya sangat memotivasi banget ya teman-teman. Ada yang bercerita kalau misalnya setiap kali mereka mau kulaan di Indogrosir itu awalnya mereka menggunakan kendaraan bermotor, dan alhamdulillah sekarang mereka dimudahkan dengan adanya aplikasi Klik Indogrosir, karena dengan cara seperti itu mereka bisa belanja via online tanpa harus datang langsung ke Indogrosirnya. Ada juga yang bercerita berkat dari jualan sembako mereka bisa membeli rumah, membeli kendaraan roda 4, dan yang pastinya bisa berangkat haji. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Aku kalau belanja ke Indogrosir paling cuman bawa uang 3 jutaan aja teman-teman. 1 jutanya untuk belanja rokok, 1 jutanya untuk top up mitra Indogrosir, dan 1 jutanya lagi untuk belanja kebutuhan sembako. Tapi Masya Allah ada ibu-ibu yang bercerita kalau beliau itu habis belanja 76 juta di Indogrosir. Dan ini tuh acaranya seru banget, ada berbagai macam hadiah yang dibagikan dengan syarat misalnya kayak belanja struktur panjang, belanja struktur banyak. Terus kalau misalnya ada yang berani menceritakan pengalaman mereka saat menjadi pengusaha selama berbelanja di Indogrosir juga bisa mendapatkan hadiah. Dan untuk aku saat ini aku nggak dapat hadiah teman-teman karena memang aku datangnya telat, tapi pada saat tahun lalu itu sempat mendapatkan handphone, dan pernah juga di tahun sebelumnya lagi itu aku mendapatkan sabun Dettol 50 piece. Lumayan banget ya teman-teman, jadi sabunnya bisa kita jual lagi, dan aku bagikan juga ke mertua aku dan keluarga-keluarga aku pastinya. Setelah mendengar cerita para pengusaha senior juga aku menjadi semakin termotivasi dan berpikir gimana caranya untuk aku supaya tidak bermalas-malasan, apalagi mengingat para orang tua kita yang saat itu mungkin bekerja keras untuk hanya sekedar memberikan makanan terbaik untuk anak-anaknya. Kalaupun kita mengalami kendala atau kegagalan, setidaknya kita jangan putus asa dan harus tetap semangat, jangan menyerah, karena intinya kita harus mengevaluasi lagi kira-kira salahnya di mana, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pelajari supaya untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jadi walaupun sebenarnya pengelolaan warung sembako ini terlihat sederhana, tapi ketika dieksekusi ternyata banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus kita pelajari lagi, terlebih dari penentuan harga dan juga pada saat kita mendisplay makanan. Sebenarnya pola pikir orang dulu tuh yang penting jualan barang kita terjual, dapat untung, ya udah selesai sampai situ aja. Tapi saat ini tuh perkembangan dunia retail tuh udah makin pesat ya teman-teman, dimana kita dihadapkan dengan bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung keuntungan yang kita peroleh. Apalagi dunia retail ini menurut aku adalah salah satu bidang usaha yang gak pernah mati, karena ini tuh kita bermainnya di barang komoditi, yang dimana justru malah semakin akan berkembang ya teman-teman. Yang namanya
usaha warung sembako itu kan merupakan kebutuhan yang pastinya nggak ada matinya, nggak ada musimnya, dan akan selalu dicari oleh konsumen. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membuka usaha warung sembako tapi memiliki modal yang terbatas, nggak apa-apa ya teman-teman, kita pelan-pelan aja dulu memulai dari bisnis yang kecil-kecilan. Tapi aku sarankan teman-teman sebisa mungkin mempelajari gimana caranya supaya teman-teman mengetahui keuntungan kalian per harinya, per minggu, atau bahkan per bulan. Dan kalau perlu teman-teman juga harus tahu kira-kira ada berapa orang-orang di sekitar kalian, ada berapa lalu lintas kendaraan yang lewat, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempelajari kira-kira seberapa besar peluang warung kalian itu bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako di lokasi strategis, misalnya di pinggir jalan, teman-teman juga harus memperhitungkan kira-kira membuka usaha itu bagusnya ke arah pergi kerja atau ke arah pulang. Dan menurut aku arah pulang itu yang paling bagus ya teman-teman, karena biasanya kalau saat orang pulang kerja itu mampir ingin membeli kebutuhan mereka. Dari 100% barang yang kita jual, biasanya hanya 20% barang yang perputarannya cepat dan 80%-nya itu slow moving. Jadi kita harus memfokuskan ke yang 20% tersebut. Usahakan untuk harganya itu stabil, untuk stoknya itu harus selalu ada. Intinya kita harus menjaga supaya 20% itu ketersediaannya selalu baik. Contohnya di warung aku, barang yang perputarannya cepat itu misalnya air mineral dan telur. Jadi aku usahakan kedua item tersebut itu ketersediaannya selalu ada, kualitasnya selalu baik, dan harganya juga harus usahakan stabil ya teman-teman, supaya bisa bersaing dan perputarannya semakin cepat. Dan dari kedua barang itu akan membuat warung kita itu semakin berkembang, karena bisa menutupi dari 80% yang barang slow moving itu tadi. Kita juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan kita. Contohnya sekarang di momen 17-an, pastinya euforia 17-an itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi aku di sini mencoba untuk menjual bendera, pita-pita, atau segala macamnya yang berhubungan dengan suasana 17-an ini. Dan saat ini juga ada tetangga aku yang minta disediakan snack bayi. Padahal awalnya kan aku nggak mau nyetok snack bayi, karena pikir aku itu kan modalnya besar dan barangkali takutnya perputarannya lambat. Tapi ternyata dari tetangga aku bukan cuman satu orang aja yang minta snack bayi, tapi ada 3-4 orang. Jadi ya oke lah, aku memberanikan diri untuk nyetok snack bayi, dan alhamdulillah setelah aku sediakan produknya ternyata sangat laku terjual. Jadi menurut aku usaha warung sembako ini merupakan bidang usaha yang gak akan pernah mati, karena kita tuh bermainnya di barang komoditi yang dimana justru malah semakin akan berkembang dan kompetisinya pun akan semakin mengerikan. Jadi buat yang suka sama tantangan pastinya akan menganggap bisnis sembako ini tuh sangat menarik dan sangat menjanjikan. Tapi buat teman-teman yang mentalnya mungkin belum siap dengan adanya kegagalan, saran aku lebih baik memulai bisnisnya tuh dari yang kecil-kecil aja dulu. Kelebihan selanjutnya dari peluang usaha warung sembako adalah potensinya yang bisa terus kita kembangkan. Saat pertama kali memulai, kita bisa membangun usaha warung sembako dengan stok terbatas, tapi lama-kelamaan kita bisa mengembangkannya jadi lebih besar dengan pilihan stok barang yang lebih lengkap. Ya, lanjut di video. Di sini aku dan Pak suami kepingin pasang bendera, karena kan ini momennya udah 17 Agustus. Sebenarnya untuk pemasangan bendera ini udah aku pasang sejak tanggal 1 Agustus ya teman-teman, cuman baru sempat aku upload videonya. Ya sering banget ya aku baca di kolom komentar, banyak banget teman-teman yang menanyakan berapa sih untuk modal usaha warung sembako. Padahal ya menurut aku ya teman-teman, usaha warung sembako ini tuh nggak perlu modal yang besar. Sebaliknya usaha ini tuh bisa teman-teman jalankan dengan kebutuhan modal sesuai keadaan kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai modal yang besar, ya nggak apa-apa, bisa dipakai modal tersebut untuk mengembangkan usaha warung sembako. Tapi kalau misalnya modal teman-teman pas-pasan, ya nggak apa-apa, bisa disesuaikan dengan budget yang teman-teman punya. Kayak warung aku ini tuh dulunya cuman ya warung sembako biasa yang kecil-kecilan, tapi alhamdulillah permintaan dari tetangga aku, terutama anak-anak, banyak yang minta dimasakin mie, banyak yang minta dibuatin minuman dingin, dan ada juga tetangga-tetangga yang minta dibikinkan cemilan, pesan roti bakar, pesan kopi, dan alhamdulillah ya dari situ sedikit demi sedikit omset aku mulai bertambah ya teman-teman. Dan yang terakhir, sebaiknya teman-teman pertimbangkan juga untuk menyediakan fasilitas cara bayar yang praktis dan modern seperti pembayaran kris, OVO, atau Dana, karena menurut aku ketika kalian menyediakan pembayaran non tunai seperti itu akan membuat warung kalian itu semakin diminati oleh tetangga-tetangga kalian.
kalian. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Barangkali teman-teman ada kritik dan saran, boleh banget kita sharing-sharing di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget ya share link video aku di tab komunitas kalian atau di sosial media yang kalian punya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat dari video sederhana aku ini. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.